Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Niwayan Yuni Arsita dari Program Studi Bimbingan Konseling tahun 2021, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi hidrosfer. Peta konsep pada kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, pengertian hidrosfer dan unsur pembentuknya. Yang kedua ada fenomena hidrosfer, dan yang ketiga ada latihan soal. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian hidrosfer dan unsur pembentuknya. Pengertian hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidro yang artinya air dan sfer yang artinya lapisan. Jadi, hidrosfer adalah lapisan air yang mengelilingi bumi. Lapisan air ini meliputi samudra, laut, danau, sungai gletser, air tanah, dan uap air yang terdapat di atmosfer. Bagian terbesar dari hidrosfer yaitu samudra dan laut. Air yang ada di bumi mengalami pergerakan dan perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain dan dari wujud satu ke wujud yang lain. Hal ini dikenal dengan istilah siklus air atau siklus hidrologi. Macam-macam siklus air dibagi menjadi 3, yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Selanjutnya, siklus air pendek. Siklus hidrologi pendek terjadi dalam bentuk evaporasi atau penguapan air laut karena paparan sinar matahari yang menyinari. Selanjutnya, air laut akan berubah menjadi molekul uap yang kemudian terjadi pembentukan partikel es di awan atau kondensasi. Tahap terakhir dari siklus ini adalah turunnya awan menjadi hujan pada bagian atau atas permukaan laut. Dengan kata lain, air laut yang awalnya menguap kemudian kembali lagi ke lautan. Yang kedua ada siklus air sedang. Siklus hidrologi sedang di mana berbeda dengan siklus pendek. Siklus hidrologi ini kemudian akan menghasilkan hujan yang akan turun di daerah dataran dan kemudian air hujan ini akan kembali lagi ke badan air. Yang ketiga ada siklus air panjang. Jenis siklus hidrologi yang terakhir adalah siklus hidrologi panjang. Biasanya terjadi di daerah pegunungan. Meski tak hanya di daerah ini saja, siklus hidrologi panjang juga terjadi di berbagai daerah dengan iklim subtropis. Perbedaan yang terdapat pada siklus hidrologi panjang dibanding siklus hidrologi lainnya adalah pada awan yang tak langsung turun menjadi hujan. Selanjutnya yaitu proses-proses siklus hidrologi. Di sini ada 7 proses-proses siklus hidrologi. Yang pertama ada kondensasi, yaitu proses pembentukan titik-titik di awan. Yang kedua, presipitasi, yaitu titik-titik yang turun sebagai hujan. Yang ketiga, evaporasi, yaitu proses pembentukan air dari permukaan bumi. Dan yang keempat, ada transpirasi, yaitu proses penguapan dari tumbuhan. Yang kelima, ada infiltrasi, yaitu meresapnya air melalui pori-pori tanah. Yang keenam ada intersepsi, yaitu air hujan yang tertahan di pohon. Yang terakhir ada perkolasi, yaitu meresapnya air di tanah secara horizontal dan vertikal ke dalam tanah akibat pengaruh gaya gravitasi. Nah, pembahasan yang kedua ada fenomena geosfer. Fenomena geosfer meliputi segala bentuk perairan yang ada di permukaan bumi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada air tanah, yang kedua perairan darat, dan yang ketiga ada perairan laut. Yang pertama ada air tanah. Air yang menesap ke bawah dan sampai mengisi zona pori-pori tanah disebut dengan air tanah. Air tanah berdasarkan kedalamannya dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, air tanah dangkal atau air tanah freatik, dan yang kedua, air tanah dalam atau air tanah artesis. Air tanah dangkal atau air tanah freatik yaitu air tanah yang terjadi dari air hujan yang meresap ke dalam tanah dan berkumpul di atas lapisan kedap air atau impermeable.
yang paling dekat ke permukaan bumi. Dan yang kedua ada air tanah dalam atau air tanah artesis, yaitu air tanah yang berada pada lapisan batuan yang porous atau lolos air. Lapisan ini berbeda di antara dua lapisan batuan yang tidak tembus air. Selanjutnya ada perairan darat. Perairan darat dibagi menjadi 3, yaitu ada sungai, danau, dan rawa. Yang pertama saya akan membahas mengenai sungai. Sungai adalah air tawar yang mempunyai aliran di mana sumbernya ada di daratan dan bermuara ke laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Klasifikasi sungai ada yang berdasarkan sumber airnya seperti sungai hujan, sungai campuran, dan sungai gletser. Selanjutnya berdasarkan volume airnya, sungai dibagi menjadi 2, yaitu sungai permanen dan sungai variabel. Dan yang ketiga ada berdasarkan arah alirannya dibagi menjadi 4, yaitu sungai konsekuen, sungai subsekuen, sungai obsekuen, dan sungai resekuen. Dan yang keempat berdasarkan struktur geologi dibagi menjadi 2, yaitu sungai antecedent dan sungai superposed. Sungai memiliki pola aliran sungai yang diantaranya dendritik, dengan pola alirannya tidak teratur mirip dengan cabang atau akar tanaman. Pola ini terdapat di daerah plato. Dan yang kedua ada trellis. Yang ketiga ada rektangular. Yang keempat ada anular. Yang kelima ada radial sentrifugal, dan yang keenam ada radial sentripetal. Selanjutnya ada danau. Danau adalah permukaan daratan yang cekung atau lebih rendah daripada muka daratan di sekelilingnya, kemudian terisi oleh air. Air danau dapat berasal dari air hujan, air sungai, air tanah, dan mata air. Danau mempunyai banyak manfaat yang besar bagi kehidupan. Manfaat danau antara lain pengendali banjir, irigasi, perikanan, pembangkit tenaga listrik, rekreasi, dan sumber air bersih. Jenis-jenis danau menurut faktor penyebabnya antara lain danau tektonik, danau vulkanik, danau tektonik vulkanik, danau karst, danau glasial, dan lain-lain. Selanjutnya ada rawa. Rawa merupakan air permukaan yang umumnya terdapat di daerah dengan topografi relatif datar, seperti dataran pantai dan muara sungai. Selanjutnya ada perairan laut. Laut merupakan bagian dari permukaan bumi yang tertutup oleh air dan mempunyai kadar garam yang cukup tinggi. Cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang lautan adalah oceanografi. Wilayah dasar laut dibedakan berdasarkan kemampuan cahaya matahari menembus dasar perairan. Wilayah ini antara lain litoral, bagian dari pantai yang tampak pada air sudut. Yang kedua ada neritik, mempunyai kedalaman kurang lebih 200 meter. Sinar matahari dapat masuk dalam zona ini. Banyak ditemukan kehidupan binatang dan tumbuhan. Contoh, Laut Natuna dan Taman Laut Bunaken. Selanjutnya yang ketiga ada batial, mempunyai kedalaman 200 sampai 2000 meter, merupakan lereng benua. Sinar matahari tidak dapat menembus zona ini dan sulit ditemukan kehidupan binatang dan tumbuhan. Yang keempat ada abyssal, mempunyai kedalaman lebih dari 2000 meter, suhu rendah, tekanan udara tinggi, matahari tidak bisa masuk dalam zona ini, dan tidak ditemukan kehidupan binatang dan tumbuhan. Jenis-jenis laut berdasarkan proses terjadinya dibagi menjadi 3, yaitu laut transgresi, laut ingresi, laut regresi. Dan yang kedua ada laut berdasarkan letaknya, yaitu laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Yang ketiga selanjutnya ada latihan soal. Nah, di sini adik-adik dan teman-teman bisa mencoba menjawab latihan soal yang ada di layar saya.
Yang pertama, siklus hidrologi dapat berjalan karena bantuan matahari. Peran matahari adalah, nah bisa dilihat soalnya di sini. Selamat mengerjakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Pengembang Niwayan Yuni Asita, program studi bimbingan konseling tahun 2021. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan budaya, salam harmoni.